dan empati yang mendalam kepada para korban. Yang menjadi daging dari laporan ini kan sebetulnya adalah identifikasi korban, bukan penyelesaian judisial. Tapi kalau untuk dikalkulasi secara khusus seluruh Indonesia atau peristiwa yang kedua, sebagian dari korban tidak ingin ini dibuka. Yang intinya ingin mengajak Pak Menko mengenai penegasan masalah PKI tidak baik kembali, yaitu biasa teman-teman yang ya mengenai perkembangan pelaksanaan tugas tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu sekarang sudah sampai pada tahap finalisasi, dan insya Allah pada awal tahun 2023 sudah selesai dan hasilnya akan diserahkan kepada Presiden. Nanti masih akan ada dialog yang terakhir yang agak besar, itu akan dilaksanakan di Surabaya di pondok pesantrennya Kiai Miftahul Akhyar, ketua atau Rais Am PBNU di Surabaya, yang akan diikuti oleh pimpinan wilayah NU dan semua cabang NU se-Jawa Timur. Nah, kenapa ke NU? Karena yang lain sudah semua, ke gereja sudah, ke Muhammadiyah sudah, ke Majelis Ulama sudah, ke kampus-kampus sudah, ke civil society sudah. Nah, terakhir nanti akan ditutup dengan PBNU. Sehingga insya Allah pekerjaan PP HAM ini akan selesai tepat waktu. Saudara, saya ingin sampaikan bahwa sampai saat ini garis yang ditentukan oleh pemerintah tentang tugas PP HAM ini masih berada pada garis yang benar. Yang pertama, jangan percaya kepada provokasi seakan-akan ini pelanggaran panitia ini akan menghapuskan proses yudisial. Saudara, proses yudisial itu tidak bisa dihapus, ya. Itu perintah undang-undang bahwa itu harus diadili dan tidak ada daluarsanya. Jadi tidak boleh meniadakan proses yudisial. Tinggal bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan Agung melengkapi pembuktiannya, karena sampai sekarang sudah 38 orang dibebaskan. Bukti-buktinya tidak cukup untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM masa lalu. Tapi tidak akan ditutup karena tidak boleh sebelum diadili ditutup. Jadi itu ketentuan undang-undang. Yang kedua juga jangan terprovokasi. Ada yang mengatakan Kepres PP HAM ini untuk menghidupkan lagi PKI. Percaya pada saya, PKI tidak bakalan hidup dan tidak akan boleh hidup. Jangan memprovokasi seakan-akan ini menghidupkan komunisme, karena di sini kan yang dijadikan objek di dalam PP HAM ini sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM itu 4 diantaranya justru korbannya umat Islam. Tengku Bantakiyah di Aceh, ya, Dukun Santet di Jawa Timur, kemudian Lampung dan sebagainya. Itu justru untuk melihat dan menyantuni korban-korban dari kalangan kaum muslimin. Tidak ada itu PKI. Tapi kalau yang lain-lain seperti di Aceh itu ada Jambu Kepuk, kemudian ada Dukun Santet di Jawa Timur, kemudian ada Lampung dan sebagainya, itu justru umat Islam. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu mari kita tunggu ini dan percayalah tidak akan pernah ada upaya dari pemerintah untuk menutup kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang direkomendasikan oleh Komnas HAM itu ditutup jalur yudisialnya, karena itu dilarang oleh undang-undang. Disebut di undang-undang itu tidak ada daluarsanya, harus dibawa ke pengadilan. Tinggal mari kita cari buktinya, dan Komnas HAM diberi tugas oleh negara untuk itu. Dan ingin saya sampaikan juga bahwa tim PP HAM yang dipimpin oleh Profesor Makarim Wibisono sudah melaporkan kepada saya selaku penanggung jawab yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengawal masalah ini, sudah melapor kepada saya seluruh perkembangannya dan draftnya sudah siap, tinggal dimatangkan lagi melalui diskusi akhir nanti dengan PBNU di Pondok Pesantren
Miftahul Akhyar di Surabaya. Demikian dari saya sebagai update info tentang PP HAM.